Pertanyaan yang pertama, Pak Ustaz, adik saya pernah janji ingin bawa saya dan dua kakaknya lagi untuk umrah. Jadi adik berjanji akan bawa kami bertiga, saya dan dua kakak lagi, untuk pergi umrah. Tapi atas sebab tertentu, adik tidak dapat tunaikan janji tersebut. Apa yang perlu adik buat? Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Dalam hal ini, dalam bab sumpah, seorang bersumpah akan berbuat sesuatu kebaikan. Lalu dia tidak laksanakan apa yang dia sumpah. Demi Allah, saya akan begini, 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 begini. Atau nazar. Seorang bernazar akan membina surau di kampungnya. Nazar atau bersumpah. Dia mesti laksanakan. Nah sekarang tak dapat dia laksanakan. Tak mampu. Orang tersebut perlu bayar kafarat. Kafarat maknanya penutup dosa. Kafara yukafiru, menutup. Cover. Apa dia kafarat sumpah? Sama dengan kafarat nazar. Kalau dia tidak dapat laksanakan apa yang dia sumpah dan nazar itu, pertama, beri makan 10 orang fakir miskin. Beri makan 10 orang. Kalau tidak dapat beri makan, beri pakaian 10 orang miskin. Atau satu lagi, merdekakan seorang hamba Islam. Cuma 3 perkara ini, beri makan, beri pakaian, memerdekakan hamba, boleh pilih. Boleh pilih. Umpamanya kita pilih beri makan. Cukup beri makan saja. Tak perlu berurutan, tak perlu. Andai kata salah satu dari yang 3 tadi tak mampu pun, beri makan tak mampu, beri pakaian tak mampu, apalagi memerdekakan hamba. Dia hendaklah berpuasa selama 3 hari. Namanya puasa kafarat. Puasa kafarat ini wajib ya. Puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan. Puasa kafarat juga wajib. Puasa nazar juga wajib. Jadi bila tak mampu beri makan, juga tak mampu beri pakaian, tak mampu beri atau memerdekakan hamba, dia boleh diganti dengan berpuasa selama 3 hari. Jadi dalam pandangan Ustaz terhadap adik tadi yang tak mampu menunaikan janjinya terhadap
tiga kakaknya untuk bawa umrah, dia boleh buat salah satu dari yang tiga. Kalaupun tak mampu, puasa saja 3 hari. Wallahu a'lam. Itu jawaban Ustaz. Tentang kafarat tadi itu, yang tiga itu, kita boleh lihat pada surat Al-Ma'idah ayat 89. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Okey, sekarang kita masuk soalan yang kedua. Pak Ustaz, seorang lelaki Islam kawin dengan wanita kafir secara sivil, bukan melalui tuan kadi, jabatan agama Islam, bukan. Kawin secara sivil. Sebagaimana kita sama-sama maklum, cara kawin ada dua. Laki-laki Muslim kawin dengan wanita kafir secara sivil. Itu yang banyak berlaku. Apakah dia murtad, Pak Ustaz? Apakah dia murtad dengan kawin wanita kafir? Jika dia mati, boleh tak ditanam dalam perkuburan Islam? Dan apa hukum kita sebagai Muslim pergi ke majlis perkawinan tersebut? Jawabannya, lelaki Muslim dalam Quran dibolehkan kawin dengan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Kebolehan itu tertera dalam Al-Quran. Tapi syaratnya laki-laki Muslim kawin dengan wanita kafir, tapi ahli kitab. Bila sebut ahli kitab, kalau tidak Yahudi, Nasrani. Pandangan ini disokong oleh 11 sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Ali. Kebolehan laki-laki Islam kawin dengan Yahudi atau Nasrani. Ini berlaku pada Allah Yarham Yasir Arafat, PLO. Beliau kawin dengan wanita Nasrani. Tetapi kafir selain ahli kitab tak boleh. Apakah dia Hindu, Buza, Majusi? Tak boleh. Sebab itu bukan ahli kitab. Tetap haram. Tapi ingatnya, kebolehan itu hanya Muslim yang laki-laki. Muslimat tak boleh sama sekali kawin dengan non-Muslim walaupun dia Yahudi atau Nasrani. Tak boleh. Sebab kedudukan laki-laki ini sebagai suami dalam rumah tangga dia adalah lebih tinggi. Kalau dapat anak nanti akan berbinkan kepada bapa, bukan kepada ibu. Cuma apakah dengan perkawinan dengan kafir tadi, apalagi kafirnya bukan ahli kitab, dia jadi murtad, Pak Ustaz? Tidak. Apalagi kawin dengan ahli kitab, walaupun kafir. Tidak. Walau dia kafir dengan Hindu, Buza, juga tidak kafir. Cuma hukumnya berdosa. Hukumnya sama dengan berzina. Itu sebabnya perkawinan semacam itu orang-orang Islam tidak boleh hadiri. Sebab bila kita hadiri, bermakna kita setuju dengan perbuatan tersebut.
Lain halnya kalau Muslim tersebut kawin dengan ahli kitab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Soalan yang ketiga. Kalau saya sudah bayar fidyah, Pak Ustaz. Fidyah. Karena meninggalkan puasa. Apakah saya juga mesti qada puasa, Pak Ustaz? Saya dah bayar fidyah. Apakah setelah bayar fidyah saya juga mesti berpuasa qada? Hadirin dan hadirat. Berdasarkan ayat 184 dari surat Al-Baqarah, Allah dah menyebut, "Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Bila kamu sakit atau kamu musafir, kamu boleh tidak berpuasa, tapi qada, ganti pada bulan yang lain. Itu kebolehan tidak berpuasa dan tidak berdosa bila sakit atau musafir. Tapi mesti ganti. Selanjutnya kata Allah, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Tetapi bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena terlalu tua atau karena sakitnya, sakit yang kronik, berbahaya, jika berpuasa atas nasihat dokter akan menambah-nambah lagi sakitnya. Nah, terhadap orang tersebut cukup bayar fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang ingin berbuat baik, itu adalah lebih baik baginya. Maksudnya, sudahlah dia bayar fidyah dan dia merasa ada kemampuan untuk berpuasa. Karena semakin sehat, itu better. Itu adalah lebih baik baginya. Jadi, berpuasa tadi itu setelah bayar fidyah hanya hukumnya sunat saja. Bukan mesti, bukan wajib. Itu sebabnya Allah gunakan faman tatawwa'a khairan, siapa yang secara volunteer setelah bayar fidyah ingin puasa juga, itu better for him. Itu lebih baik bagi. Andai kata setelah bayar fidyah tidak puasa, tak dosa. Itu maksudnya. Yang keempat, mohon kepastian tentang doa iftitah yang dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadirin dan hadirat, doa iftitah ini pernah dibaca oleh seorang sahabat Nabi. Dan Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca setelah takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Manil qail? Siapa yang baca itu tadi? Seorang sahabat menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya yang baca itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu komen, "Aku sangat suka dengan bacaan itu. Begitu kau baca zikir tersebut, Allah buka pintu langit." Maknanya amalanmu itu diterima oleh Allah. Itu maknanya Allah buka pintu langit begitu kau baca zikir tersebut. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang sangat banyak hafal hadis Nabi. Setelah setelah Abu Hurairah, Aisyah, Umar bin Umar Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, orang ketiga yang paling banyak hafal hadis Nabi. Kata beliau, sejak Rasulullah cakap perkara itu, komen tentang itu, bila baca zikir itu, pintu langit langsung terbuka. Sejak aku dengar, aku tak pernah meninggalkannya untuk membacanya dalam salat setelah takbiratul ihram. Dia termasuk doa iftitah. Hadirin dan hadirat, doa iftitah sangat banyak. Ada yang berawal dengan wajah tu wajhiyah, sebagaimana yang kita biasa baca. Ada yang berawal dengan Allahumma ftah baini. Juga ada doa iftitah. Dan ada doa iftitah yang pendek. Itu dia. Ada doa Allahumma ftah baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa sebagaimana engkau jarakkan antara timur dengan barat. Dan ada lagi doa iftitah juga sebagaimana yang dibaca oleh sahabat tadi, lalu direkmen oleh Rasul, yang bila kita baca pintu langit dibuka. Maknanya besar sangat fadilatnya. Sehingga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata, sejak aku dengar itu kelebihannya, kata Nabi, aku tak pernah meninggalkannya. Jadi sangat bagus. Apalagi doa itu atau zikir itu, zikir yang sangat bagus untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Apa dia bacaan itu? Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Sebesar-besarnya tidak ada tandingan. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Wa subhanallahi katsira. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Wa subhanallahi bukrata wa subhanallahi katsira. Dan Maha Suci ya Allah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah yang sangat banyak. Sehingga tak terhitung puji-pujian untuk Allah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan Maha Suci Allah, tak kira pada waktu pagi maupun waktu petang. Masya Allah. Doa ini atau zikir ini sangat power. Sehingga mengakibatkan pintu langit dibuka.
Pendek saja, tapi sangat besar ganjarannya. Jangan lupa baca ini. Setiap kita akan salat, sama ada salat fardu atau salat sunnah. Pertanyaan yang ketiga, terakhir. Maaf, pertanyaan yang kelima, terakhir. Pak Ustadz, saya ada pengalaman. Ayah saya, Allah yarham, pernah dituduh sesat. Ayah saya, Allah yarham, yang telah meninggal dunia sekian lama, semasa hayatnya, waktu itu saya masih kecil-kecil lagi. Ayah saya dikatakan sesat. Padahal ayah saya cukup berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi dia dituduh. Lalu pertanyaan puan tersebut, saya lihat Uday juga kelihatannya seperti sedih dalam kuliah bila bercakap tentang perkara ini. Walaupun telah menyampaikan Quran dan Sunnah, tapi tetap dituduh. Ustaz kelihatannya seperti sedih. Dia gunakan istilah, you still look sad on screen. Betulkah? Tapi begitu pernilaian puan tadi. You still look sad on screen. Tapi Uday kelihatan macam sedih bila bercakap tentang perkara itu. Dalam screen. Dalam layar. Hadirin dan hadirat. Ustaz tidak jawab kepada yang bertanya, khasnya juga kepada jemaah sekalian. Yang kita harap sebenarnya dengan penyampaian ilmu ini adalah reda Allah, bukan reda manusia. Manusia tak suka tak apa, asalkan Allah suka. Islam itu agama ilmu. Islam agama dalil. Islam agama hujjah. Ustaz, hari ini, Uday hari ini bila dibandingkan 40-50 tahun yang lalu, sekarang lebih elok berbanding dulu. Macam-macam tuduhan, pembawa ajaran sesat lah, songsang lah. Kalau Wahabi ini memang dah di mulut lah. Pernah mendapat gelaran Bapak Wahabi. Tapi karena kita bukan mengharap pujian manusia, tapi mengharap reda Allah, kita teruskan dengan sabar. Sebab yang kita harapkan itu reda Allah, bukan reda manusia. Lebih-lebih lagi bila kita belajar semalam nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah. Allah lah yang membuka hati kita, minda kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah segala yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Garanti tak akan sesat bila kita ikut Quran dan Sunnah. Cuma sekedar menjawab pertanyaan puan tadi. Ustaz kelihatannya seperti sedih bila bercakap tentang perkara itu. Nah, ini jawabannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah sedih.
Karena beliau mendapat penentangan daripada umatnya ketika itu. Apalagi yang menentangnya itu kadang-kadang dari keluarga sendiri. Dua uncle-nya, Abu Talib dan Abu Lahab, tidak masuk Islam. Abu Talib okeylah, walaupun tidak Islam tapi baik dengan Nabi. Tapi Abu Lahab mencaci baginda anak saudaranya dengan cacian yang luar biasa. Oleh sebab itu Nabi sedih. Sedih juga. Apalagi uncle sendiri tak mau ikut. Jadi sedih dalam hal ini sudah jadi fitrah. Sudah jadi naluri. Kalau tak percaya, baca ayat 6. Surat Al-Kahfi. Allah sampai tegur Nabi Muhammad. Firman Allah, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Bahasa kasarnya, aku lihat engkau, hai Muhammad, terlalu sedih mengenang banyaknya orang yang tidak mau ikut ajaran. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ. Engkau macam nak bunuh diri, hai Muhammad, karena terlalu sedih terhadap orang yang tidak mau ikut dakwahmu. Nabi Muhammad pun sedih juga. Itu sebabnya Allah sebut pada ayat yang lain, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Tugasmu tidak lain kecuali menyampaikan saja. Jangan paksa. Jangan terlalu sedih. Itu sebabnya bila udai kadang-kadang terasa agak sedih karena sayang dengan jamaah. Karena sayang dengan umat Islam. Sebab mereka menentang. Bawa ayat Quran ditolak. Bawa hadis Nabi ditolak. Karena terlalu fanatik dengan Tuan Guru. Padahal Tuan Guru menyampaikan ajaran tanpa membawa hujah ayat Quran dan sunnah Nabi. Bagi Ustaz, kalau kita rasa sedih, itu wajar-wajar saja. Tapi kita tetap tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Sore ini insya-Allah Ustaz akan berangkat keluar Kuala Lumpur selama beberapa hari. Itu bermakna next week kita tidak ada kelas. Minggu depan tidak ada kelas. Ahad, Isnin, Rabu, Khamis tidak ada kelas. Dan disambung lagi setelah itu pergi ke tempat lain lagi untuk memenuhi program dakwah di beberapa negeri dalam Semenanjung. Mohon doa semua, mudah-mudahan pemergian Ustaz lancar, selamat pergi dan selamat balik. Sehingga kita dapat sambung lagi nanti setelah 10 hari kemudian. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan terimalah amal-amal kami. Ya Allah, tutupkanlah segala kekurangan dan keaiban kami. Berilah ketenangan jiwa kami daripada rasa takut, bimbang, resah, gelisah. Dan tolonglah kami, Ya Allah,
dalam usaha kami menunaikan hutang-hutang kami jika ada. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan janganlah sebaliknya engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.